Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Listian Ramadan dengan NIM 23513616 PN 18290. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang budidaya Nanochloropsis sp. Nah, pertama, apa itu Nanochloropsis sp? Nah, Nanochloropsis sp adalah genus mikroalga uniseluler berukuran sangat kecil. Umumnya memiliki ukuran 2 hingga 5 mikrometer yang termasuk dalam kelompok hijau atau lebih tepatnya masuk ke dalam kelas Eustymatopiaceae atau filum Ochropita. Nah, mikroalga ini dapat kita temukan di lingkungan laut dan payau, teman-teman. Kemudian Nanochloropsis sp memiliki klasifikasi seperti kingdomnya Chromista, filumnya Heterocontovita, kemudian kelasnya Eustygmatopiaceae, ordonya Eustygmatales, familinya Modopsidaceae, kemudian genusnya Nanochloropsis dan spesiesnya Nanochloropsis sp. Nah, kemudian morfologi dari Nanochloropsis itu sendiri, Nanochloropsis memiliki bentuk sel bulat atau bulat seperti telur dengan diameter sekitar 2 hingga 6 mikrometer, teman-teman. Kemudian Nanochloropsis berwarna hijau karena Nanochloropsis sp memiliki kandungan klorofil sehingga mikroalga ini memiliki kandungan warna hijau. Kemudian memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa. Dan Nanochloropsis sp ini selnya tidak motil dan tidak flagella seperti gambar yang sudah saya tayangkan seperti berikut. Nah, kemudian Nanochloropsis sp ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, teman-teman, terutama pada protein dan juga lipid. Protein memiliki peringkat pertama yang memiliki kandungan nutrisi tertinggi, yaitu dalam rentang 35 hingga 55% dengan kaya akan asam amino esensial yang berpotensi sebagai sumber protein nabati. Nah, kemudian lipid atau lemak memiliki kandungan sekitar 25 hingga 45%. Tinggi akan asam lemak omega 3 khususnya EPA atau asam eicosapentaenoate. Nah, kemudian terdapat karbohidrat, teman-teman, sebesar 10 hingga 20% yang mengandung polisakarida dengan potensi prebiotik. Kemudian asam lemak esensial yaitu EPA sebesar 2 hingga 5% dari berat kering Nanochloropsis. Kemudian asam lemak ini salah satu Nanochloropsis sp ini salah satu mikroalga yang terkaya akan EPA. Kemudian pigmen yang terkandung dalam Nanochloropsis sp adalah klorofil A, carotenoid termasuk astaxanthin dan zeaxanthin. Memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Kemudian tak hanya itu juga, Nanochloropsis sp juga memiliki kandungan mineral seperti Fe, Mg, Ca, Zn dan juga Se. Kandungan mineral tergantung pada medium kultur dari Nanochloropsis sp itu sendiri. Kemudian selain kandungan nutrisi, terdapat manfaat Nanochloropsis sp dalam budidaya aquaculture seperti komposisi dan manfaat umum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Memiliki sumber nutrisi dengan berkualitas tinggi seperti protein, omega 3 atau EPA, vitamin, mineral, dan dapat digunakan sebagai pakan hidup atau untuk zooplankton, dan zooplankton ini akan dimakan oleh larva ikan atau udang. Kemudian efek spesifik pada udang faname itu sendiri. Tingkat kelangsungan hidup larva meningkat dengan menggunakan media kultur organik serta peningkatan ketahanan terhadap kejutan termal dari Moll et al 2025. Kemudian Nanochloropsis sp dapat digunakan sebagai pakan zooplankton seperti nomor 1 tadi, dapat menjadi sumber makanan utama Rotifera dan juga Copepoda, yang nantinya Rotifera atau Copepoda ini akan menjadi pakan larva ikan atau larva udang faname itu sendiri. Kemudian Nanochloropsis dapat sebagai pakan langsung untuk filter feeder, cocok untuk tiram yang berukuran kecil dan bernutrisi tinggi tentunya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik dari kultur Nanochloropsis sp itu sendiri. Di sini kulturnya dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu kultur bertingkat dan juga kultur massal. Nah, kultur bertingkat ini yaitu kultur dalam skala kecil lebih dahulu, yaitu kultur dalam laboratorium, kemudian dilanjutkan dalam kultur massal. Kemudian terdapat kultur massal dengan sistem batch culture dan juga sistem pengenceran. Masuk ke dalam kultur pertama, yaitu kultur dalam skala kecil terlebih dahulu, yaitu dalam skala laboratorium. Nah, di sini kultur dapat digunakan dengan volume 20 liter yang berisi starter Nanochloropsis sp yaitu 10 liter atau setengah dari volume wadah itu sendiri. Kemudian kultur massal dilakukan pada wadah 100 liter yang diberikan starter dengan 30 liter dari hasil kultur sebelumnya dengan pupuk massal amonium fosfat, urea, dan amonium sulfat. Kemudian warna kultur dari hijau terang menjadi hijau gelap selama 3 hingga 4 hari. Nah, 100 liter kultur dikembangkan menjadi 300 liter dan 300 liter akan dikembangkan menjadi 1 ton dan 1 ton akan dikembangkan untuk menjadi starter 10 ton dengan pemeliharaan masing-masing dengan tingkatan 3 hingga 4 hari. Nah, setelah kultur dengan skala kecil, yaitu terdapat kultur dalam skala massal, yaitu pertama dengan sistem batch culture atau inokulum stok murni dari laboratorium. Kemudian stok murni itu dipindah ke bak massal berukuran 10 kali volume asalnya, yaitu 10 kali volume dari volume laboratorium setelah kepadatannya hingga 20 hingga 30 juta. Kemudian setelah sistem batch culture, kita beralih ke sistem pengenceran. Kultur dalam bak besar diberi pupuk lalu diinokulasi. Panen setengah atau sepertiganya setelah kepadatan menyentuh di angka 10 hingga 20 juta sel per milimeter. Kemudian air laut baru ditambahkan hingga penuh dan dipupuk ulang secara berulang kali. Nah, di sini terdapat contoh dari sumber BPBL Lombok atau budidaya massal plankton Nanochloropsis. Di sini yaitu budidaya kultur secara massal. Pertama yaitu persiapan bak. Bak dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diisi dengan air bersih. Nah, ukuran baknya sendiri dapat berukuran 2 kali 4 meter dengan air sebanyak 5 ton. Setelah persiapan bak selesai, dilakukan persiapan pemindahan bibit. Planktonet dimasukkan ke dalam selang, kemudian dimasukkan ke dalam filter bag. Nah, setelah itu, kemudian selang tersebut akan mengalirkan bibit Nanochloropsis sp sebanyak 3 ton yang akan disaring melalui filter bag tadi, teman-teman. Nah, kolam akan berubah menjadi hijau apabila sudah terisi dengan bibit Nanochloropsis sp itu sendiri. Nah, setelah bibit disiapkan dan wadah sudah siap, kemudian dilakukan persiapan penebaran pupuk nih, teman-teman. Pupuknya dapat berupa TSP, urea, atau ZA. Formulasi tersebut dicampurkan, ketiga pupuk tersebut dicampurkan sebelum ditebarkan ke kolam. Pada saat penebaran dilakukan secara merata di dekat aerasi. Nah, kenapa harus di dekat aerasi? Karena agar penyebaran pupuk itu merata ke satu kolam. Nah, setelah persiapan pupuk selesai, pembibitan selesai, dan juga persiapan kolam selesai, panen dapat dilakukan setelah 5 hari. Setelah 5 hari kultur itu selesai, teman-teman. Kemudian faktor keberhasilan apa sih dari Nanochloropsis sp? Pertumbuhan Nanochloropsis sp dipengaruhi oleh 2 faktor jenis, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini berkaitan dengan sifat genetik alga itu sendiri atau di dalam tubuhnya mereka sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang kita tahu yaitu meliputi faktor-faktor yang ada di lingkungan seperti unsur hara dan nutrien yang terkandung dalam kolam, termasuk pH, suhu, salinitas, oksigen terlarut, serta kadar oksigen dalam media. Menurut Yani et al. 2015. Maka dari itu kenapa diperlukannya aerasi di kultur Nanochloropsis sp itu sendiri. Nah, di sini terdapat kualitas air yang optimal atau kualitas lingkungan yang optimal pada suhu dalam rentang 25 hingga 32, kemudian salinitas dalam rentang 30 hingga 34, kemudian pH dalam rentang 7 hingga 9, dan DO dalam rentang kurang dari 4. Nah, kemudian selain kita berbudidaya Nanochloropsis, terdapat beberapa tantangan nih, teman-teman, yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama, kebutuhan nutrisi. Karena Nanochloropsis membutuhkan media kultur dengan nutrisi yang tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan elemen mikro seperti besi dan magnesium yang tepat.
Kemudian kondisi lingkungan yang harus terjaga. Kita harus mengontrol nih perubahan suhu, pH, salinitas, dan intensitas cahaya secara signifikan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil biomasa dari Nanochloropsis sp itu sendiri. Kemudian Nanochloropsis ini rentan terhadap kontaminasi teman-teman. Kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan persaingan dengan mikroalga lainnya di lingkungan sana dapat mengurangi efisiensi dan hasil dari biomasa Nanochloropsis sp itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur juga perlu diperhatikan karena tantangan kultur dalam kultur massal itu diperlukan alat-alat seperti fotobioreaktor, aerasi, pencahayaan yang memadai. Nah, kemudian Nanochloropsis sp ini dapat diaplikasi dalam aquaculture. Pertama seperti sebagai pakan zooplankton karena zooplankton ini yang akan dimakan oleh larva ikan dan juga larva udang faname. Nah, zooplankton yang akan memakan Nanochloropsis sp itu seperti apa aja? Seperti Rotifera atau Copepoda yang dimana digunakan sebagai pakan alami dalam aquaculture, yaitu kemudian sebagai bahan pakan untuk pembuatan pakan buatan. Kandungan nutrien yang sangat tinggi seperti protein, lipid, mineral, dan lain sebagainya membuat Nanochloropsis sp memiliki potensi untuk digunakan dalam pembuatan pakan ikan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pakan larva ikan. Nanochloropsis sp biasa digunakan sebagai pakan hidup untuk larva ikan sebelum mereka memulai ke tahap pembesaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata dalam penyampaian video kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengar penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.